Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di DPI dan gak afdol kalau kita nggak ngebahas soal perkembangan tim nasional Indonesia karena kita akan masuk ke segmen Timnas Day. Iya. Ini kabar yang paling baru sekali, saudara-saudaraku setanah air, bahwa dikatakan Sandy Walsh akan berlabuh ke salah satu tim J-League ya? terbaik di J-League, yaitu Yokohama Marinos. Nah, kalau ngelihat dari simpang siurnya juga nih, dan dengar-dengar katanya sih sudah hampir pasti ke sana. Sempat ada beberapa klub lain, gue lupa, udah sempat diposting juga sama Mimin Jebret Media. Bukan di Jepang doang, calon-calonnya gitu ya. Ini Sandy Walsh dengan ya dia pindah ke Jepang, lu punya thoughts sendiri nggak sih, Jal? Ya, gue ngeliat perkembangan netizen juga ya, banyak yang khawatir juga dengan kepindahan dia kalau ke Jepang, karena gue rasa kekhawatiran itu bisa divalidasi juga karena beberapa pemain kita yang berlaga di J-League untuk menit bermain kan emang jadi pertanyaan tuh selalu untuk pemain-pemain kita yang ada di sana. Tapi dengan Yokohama Marinos sendiri, gue rasa ini jadi opsi yang menarik banget karena mereka tim yang berkompetisi di banyak kompetisi juga gitu, berlaga di banyak kompetisi, jadi kesempatan untuk tampil juga banyak. Dan tadi gue ngecek untuk opsi di area yang biasanya tampil si Sandy Walsh ini kan sebagai operasi wingback kanan itu juga posisi yang mereka sebenarnya lagi butuh juga gitu Yokohamanya. Jadi ini bisa jadi kepindahan yang memang dinantikan bagi kedua belah pihak. Bagi Yokohamanya butuh bek kanan, bagi Sandy juga butuh kesempatan bermain yang lebih banyak lagi. Jadi gue rasa ini win-win solution untuk di titik itu. Dan dari segi kompetitif, ini Liga J-League yang menurut gue cukup seru gitu. Yang mana dulu kita juga ada segmen di DPI selalu bahas J-League juga waktu itu ya. Yang mana dari 5 tahun terakhir tuh selalu kompetitifnya tuh fluktuatif banget. Ganti-gantian, dan tim yang finishnya di peringkat top 2 musim lalu pun bukan jaminan bakal bersaing lagi di top 2. Karena Yokohama ini baru menjadi juara di 2022 lalu, pernah jadi juara 2023 dia top 2. Abis itu langsung terjunnya cukup jauh. Jadi kompetitifnya sangat menarik, dan gue rasa ini tantangan yang sangat-sangat gue nantikan sih bagi Sandy Walsh sendiri bersama seragam barunya nanti si Yokohama ini. Iya, iya tadi bener kata Rizal bahwa Yokohama lagi nyari bek kanan baru karena sekarang bek kanannya Ken Matsuraba juga udah 32 apa kalau nggak salah umurnya yang terakhir kan mereka kalah tuh. Artinya bahwa mereka sedang mencari bek baru, dan prototype bek yang dibutuhkan oleh Yokohama ternyata jatuhnya ke Sandy Walsh gitu. Jadi buat gua ini pembelian yang bagus. Walaupun gue berharap tentu Sandy bakal mendapatkan tempat yang reguler di Yokohama gitu, dan gue yakin dia bakal dapat jadi tempat reguler juga karena di liganya juga liga yang sangat amat kompetitif, liga yang sangat amat menarik dalam arti permainan gitu, sangat amat technicful. Ya Liga Jepang buat gue sedikit berbeda dengan sisa-sisa atau Asia pada umumnya gitu. Jadi buat gue secara level, secara heritage, secara segalanya lah Liga Jepang ini punya semuanya yang dibutuhkan oleh Sandy Walsh untuk berkembang. Dan Yokohama Marinos ini kan dia bukan timnya City ya? Bukan City yang grup kayak gitu ya? Bukan ya, dia bukan ya. Pokoknya dia tuh adalah klub yang hampir jarang kekurangan pasokan nama-nama baru, selalu punya nama-nama baru untuk ditawarkan. Dan gue rasa Yokohama akan menjadi tim yang tepat lah untuk pengganti Ken Matsuraba ini. Sandy Walsh menjadi pemain yang tepat. Secara overall juga dari segi bek kanan kita secara overall ya, opsi-opsi bek kanan Sandy Walsh, habis itu ada Kevin Dix juga, menurut gue kesempatan untuk kedepannya nantinya tampil akan sebagai bek kanan. Ini jadi nambah perspektif baru aja nih, karena di musim yang akan datang dua-duanya bakal punya klub baru gitu kan, yang mana Sandy Walsh bakal berseragam kemungkinan bakal di Liga Jepang, sedangkan Kevin Dix-nya bakal berlabuh ke Bundesliga. Jadi gue rasa dari kita perkembangan lihat anak-anak Garuda ini berkembang untuk dapetin klub baru juga akan sangat menarik perhatian kita. Dan juga menit bermain lagi-lagi itu sudah jadi bukan cuma pengamat doang yang ngomong ya, bahkan pelatihnya sendiri Patrick Kluivert yang ditanya sama Mr. Firzi waktu itu, faktor apa yang bakal menentukan lo untuk milih pemain starting lineup ya? Menit bermain. Jadi gue rasa dari segi kompetitif akan sangat ngebantu banget buat para persaingan di dan jangan lupa kanan itu. Dan jangan lupa jarak Jepang ke Indonesia dekat. Faktor kalau dipanggil TC jadi dekat. Tapi kalau sendiri ngeliat persaingan di bek kanan nih, karena kan banyak tuh, ada Kevin Dix, terus ada juga Sandy Walsh, dan juga Eliano juga bisa kan di bek kanan. Ini persaingannya bakal gimana? Dan mana yang lebih cocok untuk? Gue belum tahu. Maksudnya apalagi bahasanya cocok. Gue nggak tahu bakal 4-3-3 kah, gue nggak tahu bakal 3-5-2 kah, 3-4-3 kah.
gue pengen lihat pertandingan pertama dulu nih, Coach Pique. Sebagai parameternya lah. Iya lah, kalau gitu kita bakal ngawang banget nih untuk bek kanannya. Bek kanan seperti apa? Wing back kah? Right full back kah? Full back biasa kah? Seperti apa yang dibutuhkan dulu. Kalau wing back mungkin Eliano bisa di situ, dia cepat, maju mundur. Mungkin kalau sebagai inverted ada Kevin Dix juga bisa di sana. Jadi ya tergantung nanti game pertama. Kita lawan Bahrain ya? Australia dulu away day ke sana. Tanggal 20. Jadi ya pasti dibutuhkan fisikalitas kalau menghadapi Australia, dan kita lihatlah pemain atau prototipe seperti apa yang bakal dimainkan oleh Coach Pique di game menghadapi Australia, di game seperti itu. Kalau kita kalah di game Australia selesai. Masih ada harapan, tapi semua tim soalnya dekat-dekat juga tuh. Masih semuanya. Enggak, kalau pengen 2 besar. Masih kebuka banget. Ya. Jadi harus menang di Australia kan. Kalau mau ya sikat di situ. Iya. Target-target. Dan juga kemarin udah sempat di-announce juga kalau Coach Pique ini bakal nge-hire juga asisten pelatih dari seleksi. Mungkin seleksi. Gue kalau lo ngomong Pique, gue jadi ingat film Gerard Pique sebenarnya. Dia lagi mau ngasih tanda tangan sama fansnya, tiba-tiba nyeblos lagi di stage gitu. Itu gue tiba-tiba dia nyemplung jatuh gitu. Ya Allah, kesian. Itu rame banget. Gue nggak tahu itu video lama atau video baru, cuman pas lewat di FYP gue, anjing gue ketawa sih. Oke, lanjut, sorry intermezzo, lanjut. Coach Patrick Kluivert, gitu kan. Ya. Dimana kemarin ada beberapa nama yang udah kita dengar, ada si Zulkifli Syukur, terus Kurniawan Widianto. Menurut kan siapa yang cocok dari 5 yang kemarin di interview? Katanya 2 yang bakal jadi asistennya. Kata siapa? Untuk menuin slotnya 2 lagi. Pelatih lokal ininya ya. Kalau gini, pasti sedikit banyak bahasa bakal jadi Meters banget lah. Iya, gitu, meters banget karena ini dia. Gua ngelihat Kurniawan punya peluang juga, dia di Como terus bisa menjadi asisten pelatih Coach Indra juga kalau nggak salah, dan Coach Eko mantan coach pelatihnya Persis Solo juga tuh. Iya ya. Iya, terus Andika juga dari 2019 dia punya lisensi AFCA, artinya juga punya kapabilitas untuk bisa menjadi tambahan baru untuk untuk tim kepelatihan dari Coach Patrick. Zulkifli juga sekarang di Liga 2 luar biasa. Persela kan? Iya, luar biasa juga, artinya bahwa ya ini 5 nama yang luar biasa. Jadi kalaupun boleh milih 3 di antaranya, ya gue pengen ada Coach Bima, luar biasa masalahnya. Ya ada Kurniawan juga, gue pengen ada Andika di sana, ada Zulkifli. Semuanya Bang. Iya sih. Tiga Bang. 2 nih pilihannya. Gini, gue coba kerucutin. Ketika kita ngomongin soal kandidat asisten pelatih lokal timnas Indonesia, kalau gue ngeliat gini guys, bukan lagi bahasa tuh penting, tapi gimana caranya approaching ke pemain-pemain nih. Pemain-pemain yang tanda kutip adalah dia bukan dari diaspora, yang pemain-pemain lokal. Menurut lu pada, kira-kira yang punya approaching yang paling oke ke pemain-pemain timnas yang yang bukan diaspora itu siapa? Kalau gue pribadi sepertinya ada di nama 2 gue. Kalau gue nih, koreksi gue kalau gue salah, ada Kurniawan Dwi Yulianto sama Coach Bima Sakti. Kalau dari gue. Kalau dari lo approaching, gue sepakat sama Bang Mada. Gue rasa 2 nama ini pole position lah untuk ngisi 2 posisi yang emang dibutuhkan, karena faktor-faktor rekam jejak mereka, reputasi mereka, pernah bekerja di level tinggi juga lah. Bima Sakti pernah menangani timnas, pasti kemampuan dia untuk menangani tim sangat dibutuhkan di sini. Dan Kurniawan Dwi Yulianto banyak menghabiskan waktunya di Eropa sana kan. Jadi gue rasa ini akan jadi faktor yang membantu juga. Dan gue rasa faktor komunikasi akan sangat berperan penting juga di sini. Masih berperan penting karena kita di kepelatihan sebelumnya masalah komunikasi kan sempat jadi isu juga. Jadi gue rasa salah satu faktor yang akan diperhitungkan dan akan dipertimbangkan secara serius, gue rasa faktor komunikasi. Dan Kurniawan Dwi Yulianto menurut gue memenuhi aspek tersebut. Jadi gue pole position menurut gue dia sih. Itu benar, dan gue sih pengen ada Zulkifli Syukur, karena ya gue lihat video ya gimana dia di ruang ganti itu benar-benar bisa control the ambience dari ruang ganti, luar biasa. Dan kedua Andika sih, maksud gue dia dari 2019 udah punya AFCA, artinya benar-benar gue juga yakin yang lain juga udah punya AFCA. Cuman dia pelatih yang benar-benar dari bawah banget, dan sekarang sampai pada akhirnya dipanggil untuk ikut seleksi, pasti ada alasan di balik itu. Dan ya paling nggak 5 nama terbaik yang kita miliki saat ini mungkin. Jadi buat gue siapapun itu ya all the best lah. Iya, gue juga Rabu dibahas soal Zulkifli ya. Yang mana gue sih yang tajub sama dia nih soal akselerasi karir dia sih. Ya itu juga tahun lalu kan masih menjadi highlight tuh. Iya, dia ngisi di PON, pertandingan PON viral itu juga, dan ternyata dia setahun kemudian bisa ngebawa dia. Setahun kemudian bisa ngebawa dia interview bersama timnas, kan artinya he did something special gitu Kepelatihan dia dalam 1 tahun terakhir bersama Persela juga tampil solid banget di musim ini. Jadi gue rasa siapapun yang nantinya terpilih untuk 2 nama, gue bisa nemuin validasi kenapa orang itu yang dipilih lah. Karena semuanya ini
punya reputasi yang mentereng, dan apa yang mereka lakukan bersama level-level klub atau kayak contoh Coach Eko itu kan beberapa kali udah jadi bagian dari coachnya Indra Syafri juga. Jadi gue rasa semuanya itu punya kemampuan yang sama, punya kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Jadi gue akan happy. Balik kalau Coach Bima yang mesti dibahas lagi. Iya, udah pernah jadi pemimpin kita juga. Jadi akan banyak banget sebenarnya nih jebret tim ketika kita ngomongin asisten pelatih timnas Indonesia. Gua, Aldi, mungkin juga Rijal dan juga Dazuf punya apa ya, semacam reason sendiri lah. Kalau lu punya reason sendiri juga untuk bagaimana menganalisa nantinya akhirnya Coach Patrick Kluivert dan juga para staffnya yang lain tuh memilih asisten pelatih timnas Indonesia, tuh gue rasa sih akan milih itu yang dari terbaik dari yang terbaik. Nah, itu dia. 5 ini tuh terbaik dari yang terbaik. Kalau sudah ada 5 ini dikualifikasikan, menurut gue hanya menunggu selanjutnya adalah bagaimana mereka meyakinkan cocok-cocokan sama Patrick. Patrick Kluivert seperti itu sih sebenarnya. Betul. Tapi pelatih yang gue pengen sebenarnya walaupun dikonfirmasi kemarin nggak akan bareng Kluivert, lebih fokus ke kelompok umur. Coach Nova sih sebenarnya yang udah dari kelompok umur U17 dia udah kenal. Biarkan Coach Nova berkembang aja. Tapi dia udah fokus ke U23. Jadi gue cuma menyayangkan aja. Kan dia? Iya, dari 16. Berarti dia lagi naik udah. Iya. Upgrade biarin. Dari role-nya aja. Dari role-nya aja ya. Jadi ya kita tunggu aja siapa yang bakal menjadi asisten pelatih dari Coach Patrick Kluivert. Dan kalau kita lihat Kurniawan dia ke ini kan U23 kan. Iya di sini. U20 ya? Coach Indra tuh U20 ya? Coach Indra yang bakal nanganin U20 nanti nih, bakal turnamen. Itu asistennya Kurniawan kan sebenarnya. Kayak bagian kan buat Kurniawan kalau nggak salah pelatih strikernya deh. Iya, pelatih depannya. Lini depannya. Nah, karena kalau kita ngomongin juga U20, ya tadi kita sempat juga ngomongin TC ya dari Arsenal sampai yang sekarang gitu ya. TC ini sebenarnya kok untuk timnas U20 sepertinya juga waktunya cukup panjang TC-nya sampai menuai banyak pro dan kontra. Nah, untuk selanjutnya nih yang akan sebentar lagi ya, kalau kita ngomongin AFC Asian Cup U20, lu yang lihat hasil kemarin, ya seperti itu. Tapi kita nggak bisa ngelihat dari uji coba sebenarnya. Itu akan menjadi evaluasi kan. Betul. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Jal? Gua sih masih ngejaga rasa optimisme gue ya, karena gue yakin di turnamen yang kemarin kita uji coba challenge tersebut kita kayaknya belum ketemu yang 11 pemain terbaik pilihannya Coach Indra Syafri gitu. Ini kita masih menunggu 11 terbaiknya siapa, dan gue yakin nanti untuk turnamen kebenarannya udah mulai pasti udah punya. Gue rasa hal itu, dan dari segi hasilnya memang bukan hasil yang sangat memuaskan, tapi kita harus ingat juga momen sebelum Coach Indra Syafri nganterin timnas waktu itu juara AFF, yang AFF tahun lalu tuh ya. AFF itu kan sebelumnya dibantai mulu di Toulon Cup. Di Toulon Cup kita dihajar habis-habisan. Abis itu banyak yang mempertanyakan ini timnya gimana sih, kok nggak bisa deliver atau apa. Ternyata sampai final ngalahin Thailand 1-0 dan jadi juara di kompetisi tersebut. Jadi poin gue adalah terkadang uji coba yang berat tuh ngasih gambaran juga ke kita untuk bisa lebih siap lagi. Kita jadi tahu standar lawan kita yang akan kita hadapin itu seperti apa. Jadi benefitnya masih tetap banyak banget, walaupun kita menang sekali dari 3 pertandingan total kemarin ya. Tapi gue rasa benefit yang kita dapetin dari uji coba tersebut banyak banget. Kita jadi tahu standar lawan kita akan tampil seperti apa, dan gue yakin Coach Indra dengan kualitas dia pelatih kompetisi banget, dia punya kemampuan untuk membaca situasi kayak gini. Gue masih optimis di turnamen-turnamen yang akan datang ini. Mas Aldi, kalau gue berkali-kali ya kalau namanya kelompok umur selalu gue pasti positif, karena ini adalah persiapan tim menuju senior. Cuman kalau ditanya gimana performa mereka kemarin, jauh dari kata memuaskan. Walaupun lawannya sekelas Piala Asia juga ya, karena kan Jordan juga calon-calon ini Piala Asia lawannya. Calon-calon juga. Kalau gue bilang memuaskan, jauh dari kata memuaskan. Harus segera punya formula terbaik, apalagi kita kan fasenya dikit lagi nih. Tanggal 6 baru mulai kan, 6 Februari kan. Jadi artinya bahwa ya ini harus segera ditemukan formulasi terbaiknya, skema terbaiknya. Apalagi lawan-lawannya kita juga lawannya ya lawannya juga lumayan nih gitu. Bukan Thailand lawannya gitu. Jadi ya harus segera. Ini bakal menjadi evaluasi buat Coach Indra tentunya. Apalagi ini akan menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan. Walaupun target juara emang bukan gitu, cuman target Piala Dunia kita masuk semifinal. Berarti kan 4 besar berarti dong. Nah, itu dia makanya. Jadi ya buat gua berikan yang terbaik aja, berikan yang terbaik, paling enggak lolos grup dulu lah. Buat gua paling enggak lolos grup dulu, habis itu baru kita berbicara yang lain. Betul. Iya. Karena lawan-lawan kita juga cukup kuat. Ini Uzbekistan. Uzbek kuat itu. Uzbek kuat. Karena kan perkembangan sepak bola juga lagi naik nih. Ya. Kodir. Abdul Qadir. Senior tapi kan? Senior. Udah itu ketemu Back City. Oke. Dan kita punya nama-namanya yang udah untuk skuad yang akan dibawa di AFC Asian Cup 2025. Ada beberapa nama juga yang akhirnya tidak dibawa. Iya, Mesal di bawah ya? Iya. Mesal, Arkan Kakak juga nggak ada. Arkan ada juga Vigo Denis. Itu nggak dibawa. Jahan Palevi. Kemarin impresif juga waktu dicoba ya. Tapi ya gue ngeliat dari keseluruhan ini jelas
nama-nama yang sangat muda dan untungnya bagi kita udah cukup familiar sama mereka gitu karena di beberapa turnamen terakhir udah nama-nama ini juga yang mengisi skuad timnas Indra Syafri dan tadi kalau disinggung soal Arkan Kakak ya cukup disayangkan sih ya dia akhirnya tersingkir dari turnamen ini tapi gue bilang kualitas dia dan juga umur dia ini masih muda banget dan Coach Indra pas di kualifikasinya kan juga mencoret nama dia juga kan waktu itu ketika kita main di Madia waktu itu kan bilang ya karena kesempatan bagi dia masih banyak banget jadi gue rasa sih peluang bagi Kakak masih terbuka lebar buat nantinya ke depannya sih. Iya, dan gue juga ngelihat bahwa bagaimana lini yang paling akan tanda kutip krusial di timnas U20 tuh di lini belakang. Dan gue harap nanti performanya Iqbal itu juga Kadek Arel juga bagaimana Donitri juga kan tadi kan. Itu benar-benar bisa mengawal lini belakang sebenarnya kalau kita ngomongin dari hasil kemarin pasti masih banyak bongkar pasang. Tapi selanjutnya bagaimana lini belakang ini bisa oke gitu ya dan selanjutnya menurut gue lini depan dengan kehadirannya dan juga Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih striker semoga itu bisa mempertajam bagaimana lini depan kita bisa bikin gol gitu sih gengs. Dan gak lupa lini tengah kita kan dari kompetisi kemarin juga kita lihat masih belum nemu formasi yang pas nih formulanya ya formula yang pas. Detan tadi ada gak sih? Detan gak ada, Detan udah naik lewat 20 lewat. Deadline-nya udah lewat usia ininya udah lewat. Jadi PSM bagus tuh. Iya, tapi udah kelewat sayang. Mufli Hidayat juga bagus. Mufli bagus dan pemain-pemain sayap lain Mufli juga. Yang bisa bagus. long throw ya? Ini kayak setiap kelompok umur kan kita punya kan soalnya untuk long throw gitu itu bisa jadi senjata juga karena skuadnya Indra Syafri ketika jadi juara di U19 waktu itu AFF juga hampir separuh golnya itu dari set piece gitu. Jadi gue rasa itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan kita di AFF kemarin di akhir tahun ngeliat Kadek Ariel punya kemampuan dual goal yang kuat banget. Jadi ini bisa diandelin juga. Jadi opsi untuk mencahin kebuntuan menurut gue bagi timnas. Iya, yang pasti kita support terus tim nasional kita terutama yang kelompok umur ini karena akan berlaga dalam kompetisi Piala Asia U20 nantinya di bulan Februari ini. Dikit lagi ya. Terima kasih Bang Mardel. Terima kasih Bang Dasus. Levi dan juga Mas Aldi. Kyle Walker. Kylie. Oke, baiklah happy weekend Jebret Team. Adios amigo. Bye bye. Adios. Sindu visual pertama dan juga Awi. Bye. Leicester. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.